Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan Ramadan yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah. Di dalam bahasa Arab disebut dengan Asmaul Husna. Mengenal nama dan sifat Allah tentu saja menjadi ilmu yang paling utama. Karena dengan mengenal Allah, kita berharap semakin mencintai Allah dan mengagungkan namanya, juga semakin takut, berharap, serta ikhlas dalam beramal kepadanya. Nah, hari ini insya Allah kita akan membahas tema yang sangat menarik dan powerful ini terkait Asmaul Husna, pengantar masuk surga. Seperti biasa untuk membahasnya sudah hadir bersama kita di studio, ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat hari ini, Pak wabarakatuh. Kiai? Alhamdulillah baik. Bahasan hari ini menarik sekali terkait dengan Asmaul Husna. Seperti biasalah kita dengar dengan istilah tak kenal maka tak sayang. Jadi kita Tak harus kenal kenal Rob maka kita tak dulu sayang. Betul. supaya kita bisa sayang ya. Betul, Pak betul, Kiai. betul. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Langsung Pak Kiai. Kalau kita bicara Asmaul Husna, mengapa kita perlu kenal dulu ya Rob kita? Iya. Mengapa itu penting? Itu istilah tak kenal maka tak sayang. Itu kan sebetulnya sesuatu yang manusiawi. Iya. Bagaimana saya bisa mencintai sesuatu yang saya tidak kenal? Kita memilih istri dulu, Betul. memilih pasangan, rumah, lingkungan. Itu kan bermula dari pengenalan kita. Oleh karena itu betul yang tadi Mila sampaikan, penting sekali kita untuk mengenal Allah. Itu di dalam Al-Quran, Allah berfirman, fa'lam. Kamu diminta untuk tahu, annahu, bahwa Allah itu la ilaha illallah. Bahkan dulu ketika berdakwah, ketika turun surah Al-Ikhlas itu kan asbabun nuzulnya. Itu banyak orang di Mekah bertanya kepada Rasulullah, wahai Muhammad, kata orang yang belum masuk Islam itu, sif lana rabbaka, gambarkan dulu kepada kami, Betul. Tuhanmu tuh kayak apa? Karena kami juga sudah punya Tuhan. Kalau Tuhanmu itu tidak lebih hebat dari Tuhan kami, lalu untuk apa kami berpindah keyakinan? Itu yang disampaikan oleh masyarakat Mekah kepada Rasulullah. Maka kemudian Allah turunkan surah Al-Ikhlas kan, Qul itu katakan olehmu wahai Rasulullah, Allah itu Al-Ahad. Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Dan begitu. Qul huwallahu ahad. Kemudian Allah kasih sesuatu sifat yang boleh jadi sangat berbeda dengan semua Tuhan yang dipahami oleh masyarakat di Mekah waktu itu. Lam yalid walam yulad. Nah, itu menunjukkan bahwa pengenalan tentang Allah itu menjadi fondasi yang kuat buat keimanan kita dalam menjalani hidup. Oleh karena itu yang namanya Al-Asmaul Husna, ini nama-nama agung. Baik itu nama Allah pada zatnya seperti Allah, atau nama yang kemudian menggambarkan sifat kayak Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu penting sekali untuk kita ketahui agar nanti di dalam hidup itu akan mendatangkan ketenangan buat kita semua. Nah, itu pentingnya kita mengetahui Al-Asmaul Husna. Maka di dalam hadis Rasulullah bersabda bahwa inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Allah itu punya 99 nama. Mi'atan illa wahidah. 100 kurang satu kata Rasulullah itu kan. Itu kata Nabi, man ahsoha. Orang yang bisa ihsa. Ihsa itu hafal, tahu, paham, mengerti, itu dakhalal jannah. Iya. Akan masuk ke dalam surga. Tapi tidak kemudian sekedar itu dihafal. Tapi man ahsoha, kalau kita betul-betul mengenal Allah dengan al-asma'ul husnanya, maka kita akan lebih dekat ke surga. Kenapa? Karena nanti asma'ul husna, masing-masing nama Allah yang kita tahu, itu pasti akan memberikan dampak yang luar biasa kepada kita. Misalnya Mila, ambil satu nama Allah yang dulu oleh guru saya, itu sering disuruh jadi wirid. Misalnya apa? Ya Latif. Allah itu dikatakan latif. Latif itu lembut. Lembutnya Allah itu bisa kita lihat dari sejarah di masa lalu misalnya. Allah itu lembut betul. Ketika ingin membebaskan Nabi Yusuf dari puncak dan akumulasi penderitaan ini. Karena Nabi Yusuf ini kan menderita. Ya, lahir itu karena tampan sendiri, warna kulit yang berbeda. Kemudian dia mimpi.
Dia ceritakan kepada ayahnya, saya melihat matahari, bulan, bintang sujud kepada saya. Dalam tradisi Bani Israel, kenabian itu diwariskan. Jadi tidak mungkin ada nabi kecuali anak keturunan nabi. Maka begitu anak kecil ini dengan polosnya, ya, ro'aituhum li sajidin, dengan penuh keyakinan mimpi itu seolah nyata, Nabi Yakub tuh paham bahwa nanti kenabiannya itu akan diwariskan kepada anak yang nomor 11 ini. Bukan kakak-kakaknya yang lebih dulu 10 ini. Maka kemudian timbul kan sifat hasud. Karena Nabi Yakub itu bukan pilih kasih sebetulnya. Tapi memberi perhatian lebih. Karena anak ini akan mendapatkan tugas yang lebih. Kan sama kan? Ada anak masih TK dikasih uang sekian, anak sudah kuliah. Kan seperti itu. Tapi itu kan menimbulkan kedengkian. Buat saudara-saudaranya, sepakatlah dibuang ke sumur. Ya, begitu dibuang ke sumur ditemukan orang, bukannya ditolong malah dijual sebagai budak di Mesir, dijual murah, kemudian dipungut oleh Potifar itu. Ya, waktu itu adalah orang kedua di kerajaan Mesir itu. Nabi Yusuf besar, dicintai oleh Zulaiha, ibu angkatnya. Terjadi apa yang terjadi? Difitnah, masuk penjara. Nah, ini kan akumulasi dari penderitaan. Nabi Yusuf kalau kita baca kisahnya, itu adem banget. Maka surah Yusuf itu, ini agak keluar sedikit dari tema, surah Yusuf itu berbeda narasinya dengan semua surah Makkiyah. Surah Makkiyah itu biasanya pendek, tegas bahasanya. Betul. Tapi surah Yusuf itu kalau kita baca adem gitu rasanya. Memberi optimisme, kedamaian. Maka ketiga itu, guru saya bilang, lihatlah kelembutan Allah. Nabi Yusuf sudah cukup penderitaannya itu, dalam surah Yusuf tidak pernah melakukan protes. Nabi Yusuf tuh dibuang, dipukul, diapakan, diam, tenang. Kok begini ya Allah, itu gak ada begitu ya? Mengalir dia. Begitu kata Allah, semua orang itu akan mengalir. Kalau sudah waktunya, dia dapat. Kalau belum dapat, berarti belum waktunya. Maka kata Allah ini sudah cukup, sudah alirannya cukup. Maka untuk membebaskan Nabiullah Yusuf alaihissalam, Allah tidak mengirim malaikat untuk memporak-porandakan kezaliman yang ada di Mesir. Allah mengirim mimpi. Betapa lembutnya mimpi itu. Mimpi ke Raja Mesir. Kisahnya indah ini. Tidak ada bentuk pembelaan secara langsung kepada Nabi Yusuf kan. Tapi mimpi ditafsirkan. Kemudian ada orang pelayan yang masuk ke penjara. Kisah itu bisa kita baca semua. Maka Allah mengeluarkan Nabi Yusuf itu dengan kelembutannya. Betapa Allah itu maha lembut. Dalam hidup, kalau kita kemudian mengenal Allah, Ia Latif. Allah itu maha lembut. Boleh jadi saya tidak ditakdirkan untuk duduk di sana. Saya tidak ditakdirkan untuk menjadi itu. Bukan karena itu mustahil buat saya. Saya misalnya ditakdirkan untuk baca Quran, baca hadis, ngajar di masjid. Tidak ditakdirkan misalnya jadi konglomerat. Tidak ditakdirkan jadi misalnya anggota DPR. Padahal saya kadang-kadang Mila suka berkaca nih. Kalau foto saya itu diedit, kayaknya untuk maju di pilkada itu cukup pede lah. Pantas gitu. Ada sebagian dalam hidup ini yang mungkin tidak mustahil untuk kita dapatkan. Tetapi ketika kita tahu Allah maha lembut, mungkin kita ini harus terima dengan apa yang Allah tentukan. Bukan lagi mungkin, harus terima. Karena Allah itu lembut. Faiz, kamu jangan di sana. Mila, kamu jangan di sana. Kamu nggak kuat kalau di sana. Nanti berujung kepada kehancuran. Nah, jadi ada istilahnya mungkin keterbatasan yang Allah berikan itu sebenarnya adalah perlindungan. Perlindungan. Maka ketika kita tadi mengerti Al-Latif, kita paham nih. Ketika kita bersikap seperti itu dan berperilaku seperti itu kan menghantarkan kita ke surga. Karena kita tidak menjadi hamba yang mudah protes. Kita ini kan suka jadi hamba yang suka protes kan. Kenapa kok dia? Kenapa bukan saya? Kenapa yang terpilih dia? Kenapa bukan saya? Kenapa yang menjadi itu dia bukan saya? Tapi kita tahu, harus tahu itu adalah kelembutan Allah. Kasih sayang Allah kadang-kadang dalam puncak prestasi kita mungkin dijatuhkan oleh Allah. Untuk kita mengingat bahwa segala sesuatu itu kalau sudah berhadapan dengan kekuasaan Allah, itu menjadi tiada artinya. Masya Allah. Pak Kiai, ini juga menarik. Sebenarnya saya tuh sempat pada saat riset-riset sederhana ya terkait Asmaul Husna. Yang menjadi kemudian pertanyaan saya, sebagai orang yang masih fakir ilmu ini, nama Allah tuh kan Asmaul Husna 99 ya. Sebenarnya kalau Allah mau kan
bisa lebih dari itu. Memang Iya kan? lebih dari itu. Jadi itu memang 99 itu kata ulama tidak menunjukkan bahwa cuman betul. karena ada dalam hadis lain ya, itu doa yang juga afdol dibaca. Ya, jadi Rasulullah itu mengajarkan satu doa, Allahumma inni as'aluka. Saya bermohon kepadamu, ini namanya tawassul. Iya, bertawassul. Ya, bertawassul dengan Asmaul Husna. Saya ini ya Allah memohon kepadamu bikulismin, dengan setiap nama, samai tabihi nafsaka, yang engkau memberi nama itu untuk dirimu. Kan saya taunya Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai As-Sobur itu 99. Tapi kan saya boleh jadi pengetahuan saya terbatas. Allah yang maha hebat, yang maha segala-galanya, itu kan tidak bisa dibatasi sebetulnya oleh pengetahuan saya. Saya mensifati Allah seperti hebatnya apa saja. Saya harus berkeyakinan bahwa Allah itu lebih dari apa yang saya sampaikan. Tapi bagian dari rahmat Allah itu dikasih 99. Sama Mila. Saya bersyukur kepada Allah itu cuma dengan alhamdulillah. Sederhana betul. Itu karena rahmat Allah. Tetapi kata Nabi, saya bermohon kepada Allah bikulismin, dengan setiap nama. Samai tabihi nafsaka, yang engkau beri nama dirimu sendiri. Au anzaltahu fi kitabika. Atau ada nama Allah yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Atau mungkin di masa lalu pada Injil, Taurat, Zabur, Suhuf Ibrahim. Yang saya tidak punya kemampuan untuk kemudian membuka itu semua. Au alam tahu ahadan min ibadika. Atau ada nama yang engkau wahyukan hanya kepada Nabi, yang tidak disampaikan kepada umatnya karena dia bukan Rasul misalnya. Atau kemudian Allah ilhamkan kepada orang yang istimewa seperti wali min awliya ilah yang saya tidak punya tahu. Awis ta'tharta bihi fi ilmil ghaibi indaka. Atau bahkan nama itu engkau simpan ya Allah. Hanya engkau yang maha tahu terhadap nama itu. Itu kemudian antaj'ala, jadikan ya Allah hidup saya berkah, Quran jadi cahaya hati. Itu kata Rasulullah. Orang yang berdoa dengan 4 kalimat tadi, bikulis min huwalaka, samaita bihi nafsaka, au anzaltahu fi kitabika, au alamtahu ahadan min ibadika, au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indaka, itu akan dijawab doanya oleh Allah. Insya Allah, ya luar biasa ya. Iya. Jadi itu bagian dari rahmat Allah gitu loh. Baik, makanya dalam doa sering kita dengar subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsiki. Ya Allah, saya ini tidak bisa memuji semaksimal dan sesempurna sebagaimana pujianmu terhadap dirimu. Karena hanya engkau yang maha sempurna dan yang mengetahui kesempurnaanmu. Masya Allah. Pagi hari ini menarik sekali ya. Iya. Kita akan lanjut bahas ke segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan dalam episode Asmaul Husna, pengantar masuk surga. Pak Kiai, seperti biasa sudah ada pertanyaan juga yang datang dari netizen yang masuk ke Gapai Kemuliaan. Kita akan simak bersama. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya izin bertanya. Dalam Asmaul Husna itu kan kalau nggak salah ada Al-Jabbar yang artinya maha memaksakan dan juga Al-Mutakabbir yang artinya sombong. Nah, maksud dari memaksakan dan juga sombong itu apa ya Pak Ustadz? Dan kok konotasinya negatif gitu. Apa itu hanya dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan bagus. Ini ya, pertanyaan bagus sekali. Iya, ini ingin saya sampaikan beberapa hal untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, dalam memahami Allah, itu al-asmaul husna, semua nama dan semua sifat yang mulia, itu harus dipahami secara bersama-sama. Gitu loh. Misalnya begini, ada sifat Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau Mila hanya ingat Ar-Rahman, Ar-Rahim, mungkin tidur sepanjang hari tidak sholat. Iya. Kenapa? Tuhan saya Tuhan yang Maha Rahman. Kalau Mila cuma ingat Ghafurur Rahim, itu juga begitu. Tapi begitu ingat Syadidul Iqab, di situ ada Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, ada Al-Muntakim misalnya. Itu menjadikan hidup kita menjadi baik. Sama kan dengan orang tua. Orang tua tuh sangat sayang kepada anaknya. Tapi kadang-kadang sayangnya itu harus dengan intonasi suara yang keras.
Bahkan sayangnya kadang-kadang harus dengan mencubit. Iya. Nah, oleh karena itu, Al-Asma'ul Husna itu adalah rangkaian. Rangkaian yang harus kita pahami tentang Allah. Apa misalnya? Menjawab pertanyaan tadi. Al-Jabbar. Al-Jabbar. Yang maha memaksa. Yang maha memaksa itu bukan berarti Allah mengarang-ngarang skenario nih. Dalam artian, kemudian si A masuk surga, si B masuk neraka. Enggak gitu. Tetapi dalam Al-Asma'ul Husna, kita belajar bahwa Allah itu maha tahu. Bukan tahu loh, maha tahu. Apa sih artinya maha tahu? Maha tahu itu artinya sudah tahu sebelum terjadi. Itu namanya maha tahu. Kalau saya tahu, asal itu sudah terjadi. Asal saya sudah belajar. Kapan saya tahu terjadinya hujan? Ya kalau sudah hujan. Mendung saja tidak cukup untuk memastikan turunnya hujan. Tetapi Allah maha tahu bahwa di tengah udara yang terik, di musim yang kemarau akan turun hujan. Nah, Allah itu maha tahu. Karena Allah maha tahu, semua yang menjadi pengetahuan Allah, itu Allah tulis di dalam takdir. Mungkin Mila pernah dengar namanya qada wal qadar. Qada itu ketentuan Allah. Bukan berdasarkan paksaan, tapi berdasarkan pengetahuan Allah. Allah tahu kalau hari ini tanggal sekian, saya akan pakai jas hitam. Allah tuh udah tahu. Allah akan tahu kapan saya sehat, kapan saya sakit, kapan saya tertawa, dan kapan saya menangis. Pengetahuan ini sama Allah ditulis. Itu namanya qada. Nanti kapan ini harus terjadi, tanggal berapa, jam berapa, itu diciptakan oleh Allah yang namanya qadar. Nah, oleh karena itu, qada wal qadar dan pengetahuan Allah itu akan menjadi indah kalau Allah itu al-jabbar. Memaksa bahwa ini tidak akan terjadi kecuali sesuai dengan apa yang Allah ketahui sebelum itu terjadi, bahkan sebelum penciptaan alam semesta itu. Itulah yang kita pahami Al-Jabbar. Jadi ketika kita memahami Al-Jabbar, kita menjadi dekat dengan surga nih. Dekat dengan surganya gimana? Bahwa semua ikhtiar, usaha yang kita lakukan, dan doa yang kita panjatkan itu akan bertemu dengan qada wal qadar yang menjadi al-jabbar. Kemanapun Anda melangkah, apapun yang Anda minta, Allah sudah tahu bahwa ujungnya seperti ini, dan ketika sudah ujungnya seperti itu, Anda harus mengucapkan Alhamdulillah, saya sudah bersih tapi tetap sakit. Itu diingatkan sama Allah bahwa yang memberi sakit dan sehat itu bukan kebersihan, tetapi adalah Allah. Adapun saya hidup bersih, itu juga bagian dari penghormatan saya terhadap sistem yang Allah buat. Allah itu kan dalam kehidupan manusia buat sistem kan. Kalau mau hujan ada mendung. Kalau mau pintar ya harus belajar. Kalau mau makan ya harus bekerja. Tetapi itu semua hanya wasilah. Hakikatnya adalah Allah. Kalau Anda mau sembuh ya pergi ke dokter. Tapi yang menyembuhkan itu adalah Allah. Nah, ketika kita memahami Al-Jabbar dalam konteks seperti ini, maka kita akan dekat ke surga, dan Al-Jabbar di situ menjadi makna yang sangat baik. Betul. Ya, al-mutakabir juga sama. Apa yang mau kita sombongkan di hadapan Allah? Nggak ada kayaknya, Pak. Ya, ayo, Allah itu kalau sudah punya kekuasaan, dalam Quran tuh menarik loh. Allah mengatakan huwallazi adhaka wa abka. Allah yang bisa membuat orang itu tertawa dan membiasa orang itu menangis. Ada orang loh Mila, yang saking bahagianya tuh nangis. Kan nggak masuk akal. Harusnya kalau bahagia, ketawa. Tapi ada orang yang menderita nih. Belum bayar kontrakan, istrinya nagih sekian banyak hal, dia jalan-jalan keluar di warung dengan teman-temannya, bisa ketawa tanpa beban. Nah, itu kan semuanya Allah sebetulnya yang memberikan kebahagiaan, kedamaian. Nah, di situ kemudian kita katakan, ketika semuanya datang dari Allah, saya hidup di buminya Allah, makan dari rezekinya Allah, pantas kan kalau yang sombong itu Allah. Nah, Allah mengatakan, saya yang pantas sombong. Lah kalau kamu mau sombong apa? Makanya orang itu ya ketika menghadapi kesombongan itu ada orang yang menggunakan logika tukang parkir. Dulu kayak Zainuddin MZ itu menggunakan hidup yang paling benar tuh kayak tukang parkir. Dia markirin mobil semewah apapun, itu nggak pernah dia merasa memiliki. Itu hanya titipan.
yang harus dia jaga. Jangan sampai nanti kalau kita ke mall, mobil kita serahkan ke tukang parkir, tahu-tahu kaca spionnya hilang, mobilnya baret, pasti marah yang punya kan. Nah, hidup juga begitu. Tidak ada yang kita miliki di dunia ini. Semuanya adalah milik Allah. Oleh karena itu, kamu tidak berhak sombong. Yang berhak sombong itu adalah Allah. Tapi Allah dalam kesombongannya, itu Maha Rahman, Maha Rahim. Coba lihat nih. Kesombongan Allah misalnya. Allah itu sombong kan pantas ya. Tapi dalam agama, Allah tuh kadang-kadang kasih ayat yang menunjukkan keindahan loh. Misalnya gini. Ketika didorong orang itu untuk sedekah dan membantu sesama. Allah itu berfirman dalam Al-Quran, Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Siapa yang mau memberi hutang kepada Allah dengan cara yang baik. Kata sahabat loh, Rasulullah, Allah mau pinjam uang sama kita tuh gimana? Kata Nabi, kalau kamu melihat orang sakit, kamu bantu dia ke dokter sampai sembuh. Kalau lihat orang kelaparan, kamu kasih rezeki untuk dia bisa makan. Itu seolah-olah, kata Allah, itu kayak hutang. Padahal Mila, itu sebetulnya sudah Allah bayar dengan rahmat kepada kita. Misalnya nih, apa sholat 5 waktu itu cukup untuk membayar udara yang kita hisap setiap hari. Rasa sehat, rasa damai, ya kan? Hidung kita sehat. Tidak sebanding. Coba kemarin waktu COVID itu, Allah kasih virus yang kecil banget kan, milimeternya nggak kebaca itu. Bahkan kata teman saya, seandainya virus COVID se-Indonesia dikumpulin, itu dimasukkan ke botol air mineral itu terlalu cukup gitu. Hanya sebatas itu. Tapi lihat, hari itu semua kesombongan manusia hancur. Pesawat yang biasa terbang kemana-mana hilang. Ya kan? Semua teknologi itu tidak bermanfaat. Semua orang pakai masker dan takut bertemu dengan siapapun. Itu baru Allah kasih apa itu? Virus corona. Itu menunjukkan yang sombong itu Allah. Yang berhak sombong Allah. Nah, ketika ada sifat al-mutakabbir itu untuk mengingatkan manusia. Kecil Anda. Saya yang besar. Jangan macam-macam dalam hidup ini. Jangan punya pikiran yang aneh-aneh terhadap Allah. Sehingga ketika ada sifat al-mutakabbir, itu dipahami menjadi sesuatu yang sangat positif, energi yang mendorong kita untuk selalu rendah hati dalam hidup. Sebelum jeda Pak Kiai, ini pertanyaan saya. Berarti kan kita tahu ya tadi konsepnya bahwa yang berhak sombong itu cuma Allah dan hanya Allah. Kita ini janganlah ya berani-berani sombong. Tapi kan ada yang namanya manusia itu sombong. Dan Allah tuh juga bilang kalau kamu sombong, diazab gitu. Seperti itu ya. Jadi bahayanya kita tuh sombong. Tapi kita harus bedakan dulu nih. Sombong dalam terminologi agama dengan sombong dalam bahasa Indonesia. Ini ada bedanya. Ada sombong itu dikatakan kalau dia pamer, punya mobil bagus. Kemudian lewat, nah, sombong banget kan gitu ya, gitu ya. Nah, tapi ada sombong yang dikatakan oleh Rasulullah, itu tidak akan masuk surga. Orang yang di dalam hatinya ada sifat al-kibar, al-mutakabbir tadi sombong. Apa sombong itu? Sombong itu orang yang ngeyel. Sudah salah dikasih tahu kebenaran, tetap saja tidak mau kembali kepada kebenaran. Nah, itu namanya sombong. Sombong yang hakikatnya sombong itu adalah ketika dibenarkan, sudah tahu salah, tapi tetap memaksakan diri pada kesalahannya. Itu yang dikatakan sombong. Jadi itulah sebenarnya yang juga harus berhati-hati ya Pak Kiai. Masya Allah. Pak Kiai, kita akan lanjutkan. Segmen berikutnya, pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan dalam episode Asmaul Husna, pengantar masuk surga. Lanjut Pak Kiai. Kalau misalnya ada orang memberi nama anaknya dengan misalnya bagian dari Asmaul Husna, boleh? Boleh. Bahkan itu nama yang paling bagus. Kata Rasulullah itu sebagus-bagus nama, itu mahumida, yang mengandung pujian. Kayak misalnya Rasulullah itu kan kasih nama Muhammad. Itu nama yang belum pernah ada di masyarakat Arab. Sebelum Nabi Muhammad tidak ada seorang pun bernama Muhammad.
Maka ditanya kakek beliau Abdul Muthalib kan, kenapa dikasih nama Muhammad? Karena Muhammad tuh sangat terpuji. Saya ingin punya cucu yang dipuji di dunia dan dipuji di langit. Nah, maka diberi nama Muhammad. Jadi semua nama yang mengandung puji-pujian. Jangan sampai orang itu nanti punya nama yang dia menjadi malu untuk memperkenalkan dirinya. Itu juga bagian dari durhakanya orang tua kepada anak. Kalau dia memilihkan nama yang tidak baik kepada anaknya. Yang kedua yang ma'ubida kata Rasulullah, yang dijadikan ta'abbud. Jadi ta'abbud itu semua nama yang dikaitkan dengan nama Allah, tetapi di depannya ada kata-kata hamba, abdun. Kayak misalnya Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Hamid misalnya. Nah, ini adalah nama yang paling afdal dan yang paling bagus. Karena nanti orang itu kan gini, dalam bahasa Arab filosofinya, nama itu disebut bahasa Arabnya tuh isim. Isim. Isim itu dari simah dan sumu. Asal katanya nih kalau belajar ilmu sorof. Simah itu tanda, sumu itu ketinggian. Karena nama itu menjadi tanda yang menunjukkan ketinggian. Makanya orang sering bilang jaga nama baikmu. Nah, karena apa? Karena kalau ada orang, misalnya na'udzubillah, namanya Muhammad, kemudian mencuri, kan dihinakan. Nah, ini yang menunjukkan bahwa nama itu harus menjadi tanda, kemudian meninggikan derajat orang itu, sehingga ketika memberi nama, orang itu ada tujuan, tanda. Misalnya, saya kenal dengan sahabat Nabi yang namanya Abu Bakar, dermawan. Ketika saya punya anak, saya kasih nama Abu Bakar. Kenapa saya kasih nama Abu Bakar? Menjadi tanda buat anak saya nanti. Bapak dulu kasih namamu Abu Bakar itu supaya kamu seperti Sayyidina Abu Bakar. Gitu. Saya ingin punya anak penyabar, kasih nama Utsman. Karena Sayyidina Utsman itu penyabar. Nah, begitu seterusnya. Begitu tahu namanya Abdurrahman, ya Anda harus menjadi hamba dari Allah yang Maha Rahman. Ya, Maha Rahman itu Anda dalam hidup harus selalu melihat bahwa semua yang menjadi takdir Anda itu adalah rahmat Allah. Kalau Anda namanya Abdul Halim yang sangat sabar, maka Anda diminta untuk sabar di dalam hidup Anda. Nah, itu menjadi keistimewaan orang yang menjadikan bagian dari Asmaul Husna itu menjadi namanya. Nggak boleh juga pakai al ya, karena itu menyerupai. Ya, nggak boleh kalau dikasih nama Ar-Rahman, nggak boleh. Tapi dia harus kasih nama Abdurrahman. Terakhir Pak Kiai, sebagai penutup, sebagai closing, dari tadi kita sudah bahas terkait bagaimana pentingnya Asmaul Husna yang mungkin kita harus pahami, apa ya nanti hakikat kalau kita bisa paham betul, kita bisa tidak hanya hafal tapi paham, tahu bagi kehidupan kita sehari-hari. Al-Husna itu kan yang puncak kebaikan. Puncak kebaikan. Ketika kita mengenal Allah dengan Al-Asmaul Husna secara benar, maka kita tidak akan pernah melihat kepada Allah kecuali yang kita lihat keindahan. Dalam sakit kita bertemu dengan keindahan, dalam kekayaan kita bertemu dengan keindahan, dalam pangkat dan jabatan kita tetap menemukan keindahan. Tetapi kalau kita tidak pahami Al-Asmaul Husna itu, boleh jadi kita akan melihat sesuatu yang buruk dalam hidup kita. Itu yang harus kita jaga, itu yang harus kita yakini, sehingga orang yang tadi disampaikan di awal pertemuan kita, yang mengerti tentang Al-Asmaul Husna itu, akan daholal jannah. Karena dia akan melihat keindahan Allah, menjadi hamba yang tunduk kepada Allah, menjadi hamba yang mengerti kedudukan antara dia dengan Allah, dan itu pasti menghantarkan kepada ridho Allah. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Pak Kiai, terima kasih atas ilmunya. Pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan Ramadan. Semoga apa yang tadi kita bahas dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah kita akan jumpa kembali pada Gapai Kemuliaan Ramadan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.